Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali kita belajar tentang software market. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebuah buku fisika komputasi dengan MATLAB. Jadi di sini kita akan coba baca bukunya, gitu ya kan? Dan kita lihat apa yang kita bisa mengerti dari buku ini. Ini daftar isinya, pembukaan, perlumbaan uranium, pengadaan belum, komputasi, ada solusi menggunakan metode Euler, gunakan metode Euler-Cromer, jadi simple harmonic motion example using gerak osilasi sederhana menggunakan operasi pendekatan numerik. Baik, kita langsung saja. Ini daftar isinya lumayan banyak judulnya, tabelnya. Kita langsung saja lihat berapa pembukaan. Isinya aja teman-teman ya. Buat pembukaan, I come across the book Computer Physics in Library here in the Dublin Institute of Technology in year 2012, that I was only looking for one with specific piece of information. Ya, jadi mencari informasi yang secara spesifik yang sangat berharga. I had quickly load a content pack and decide it was worth a more detailed examination. I had looked at using mathematical method, science living college. I had looked at using numerical, menggunakan metode numerik. Science is semenjak meninggalkan koleksi ini, meninggalkan apa ya, kebiasaan buat kolek dengan pasangan itu kan ya. Tuan tinggi Eleven collect almost a quarter century ago, quarter pertengahan bulan lalu. I cannot remember much attention being paid the fact that this stuff was meant to be done and a computer. Presumably, as a science desktop computer were still a bit of novelty back then, and while the using method Euler, Kuta and other were covered, we did not cover the question in much depth. Jadi kami tidak sanggup untuk mengcover aplikasi ini lebih mendalam, lebih secara mendalam. Ya, memang ada banyak lagi dalam ya. Tapi dia tapi ini lumayan lah ya, lumayan dalam kalau bagi kita nih yang pemula teman-teman. Bagi saya tentu aja ini sangat mendalam sekali ya teman-teman. Tapi bagi masih ada yang lebih mendalam. You know, it's very difficult to anticipate what will trigger an individual intellectual, but this book contain they grip me. Jadi buku ini tentu saja menambah kemampuan intelektual seseorang ya. The application were particular well chosen and interesting science that I have for working to interment for on interest and have recommend my effort in this book still a work in progress. Jadi buku ini terus berkembang dalam usaha, terus diusaha dikembangkannya gitu. Coincidentally, kebetulan I had started using my for teaching several other subject for a long time. Jadi kebetulan dia sekarang mengajarkan MATLAB juga ya. MATLAB allow you to develop the material quickly using powerful language constructs, and its usage is almost every engineering school. Jadi sangat berguna MATLAB ini di sekolah teknik mesin on air di kebumian juga ya, terutama tentang kebumian. Kemudian
MATLAB has particular strength in data precision, making it easier for use for simpling the algorithm in this book. Jadi ada penggunaan sederhana dan beberapa algoritma yang sederhana yang dibuat di dalam buku ini. Jadi dalam buku ini ada algoritma sederhana yang digunakan menggunakan seperti MATLAB tentang memvisualisasi data ya. Kemudian the Dublin Institute of Technology has existing link with Purdue University Science together with UPC Barcelona is offered joint master degree with Purdue in Sustainability, Technology and Innovation via the Athletics program. It's referred to Purdue for 2 weeks. Cerita dia teman-teman. I would like to thank a number of people of who assist in the process. Jadi dia berterima kasih kepada teman-teman ya gitu ya yang menyumbangkan berkontribusi lah dalam mengembangkan buku ini. Next Gerno, Isao, Nakanishi from the Department Physics gitu ya. Jadi ini teman-teman dia semua. I would like to thank Bart dan Sensor for their interest as well as many usable discussion where I was at Purdue ada lagi pelajaran juga nggak ada ya. They have provided lots user advice on physics and their enthusiasm for the project. Okay, I would like to thank the school ya, juga terima kasih kepada teman-temannya yang berada di Electronic School of Electronic and Communication Engineering, Teknik Informatika ya teman-teman at Dublin Institute of Technology for affording me opportunity to write this book. Jadi terima kasih kepada sekolahnya ya kan yang membantu dia dalam menulis buku ini. I want to also like to thank, jadi dia banyak terima kasih kepada Youth Department gitu ya, Europa Communication, Director General for Education ya, dia banyak terima kasih gitu. Suggestion for information, improvement suggestion, saran dan usulan yang ditambahkan harus welcome. Jadi kalau kita punya saran misalnya bisa kita sampaikan, can be sent to me at kevinberwick@ea gitu ya. Jadi kalau kita punya saran tentang buku ini bisa kita kirim ke kevinberwick@ea gitu ya. Any error of course my fault entry. Jadi tidak ada error ya secara seluruh gitu. Jika ada yang salah gitu. Finally, I would like to thank to my family. Jadi dia berterima kasih pada keluarganya yang telah dan siapa saja yang hadir gitu ya, yang berkontribusi lah gitu, baik besar maupun kecil tentang buku ini. Kevin Berwick, first left in Indiana USA September 2012. Oke, baik ya, tadi kita ini dia ada program peluruhan uranium teman-teman ya. Baik, di sini ada kita nampaknya di sini programnya menggunakan MATLAB tadi teman-teman ya, computational physics using MATLAB. Jadi memang fisika komputasi menggunakan MATLAB. Di sini ada komentar ya kan, today radioactive decay by Kevin Berwick based on computational physics both and university. Jadi ini apa namanya, karangan by Kevin ini dari dia kita, dari Kevin and based on computational physics both Giordano dan Hakanasi. Solve the equation, penyelesaian masalahnya dNdt sama dengan min s tau ya, dari tau ya. Baik, and uranium inisial 1000. Jadi inisial number of uranium atom, jadi atom uranium itu diinisialkan 1000. Endpoint discrete time into 100 interval. Jadi di discrete pembagian peluruhan ya. Waktu peluruhannya itu kira-kira 100 waktu 100 interval ya. dt time step waktu setengah apa namanya, time step in year, apa namanya, time step tuh peluruhan waktu dalam setahun gitu ya. 1/7 tahunnya main lab
waktu parohnya 23U uranium gitu ya. Oke, baik, ini apa ya teman-teman ya, bagian deklarasi ya kan. Itu aja intinya. Kita kan apa namanya, kesimpulan dalam supermarket gitu kan, deklarasi kemudian proses. First step, satu endpoint gitu kan, ini prosesnya. Kemudian di sini ada plot time uranium. Baik, di sini kita dia langsung ada tabel ya teman-teman ya. Berarti udah langsung tabel, udah dapat di hasilnya. Jadi ini kira-kira gambaran dari peluruhan uranium sebagai fungsi dari waktu. Number atomnya ini banyak aktunya, jadi dari apa namanya, time itu terhadap waktu, ini meluruh terhadap waktu ya kan. Maksudnya itu dia semakin lama kan semakin apa namanya, semakin habis lah gitu kan, semakin menurun. Turun nanti secara eksponensial, dimana tadi nomor atom itu ada 1000 mulanya pada tahun pertama gitu kan. Jadi kemudian tahun kedua ke satu, yang tahun ke satu hitungan dalam 1 tahun gitu kan, turun gitu kira-kira sampai di sini. Kira-kira di sini ini ya, kira-kira tuh ada di berapa nih, 85 ya, 850. Kemudian tahun keduanya turun jadi 650, kira-kira seperti itu. Kemudian di tahun ke tiga kayaknya 500 ya. Kalau keempat kayaknya 420 gitu ya, 400. Kita nggak ada grade ya, 5300 gitu. Ini gambaran keseluruhan waktu apa namanya, number atom, banyak atom uranium ya terhadap waktu. Kira-kira baru habisnya itu baru dia apa namanya 10 kali pangkat 9 tahun. Banyak sekali tahun. Catatan metode analitik dan numerik, metode analitik solution solusinya itu metode numerik dan metode analitik teman-teman ya. It uses ini menggunakan uses real data, menggunakan data yang real on uranium, and so scale out slightly. Jadi skalanya itu sedikit berbeda dengan menggunakan apa yang ada di dalam buku ya, ini sedikit berbeda. Baik, ini tadi tentang keseluruhan ya, keseluruhan tadi ini kita lihat ini tentang pendulum solution using the Euler method, solusi menggunakan metode Euler. Pendulum teman-teman ya. Baik, here is code for numerical solution of equation of motion for a simple pendulum using the Euler method. Dengan catatan oscillation grow with time. Grow ini dengan catatan osilasinya terus bertambah atau tumbuh seiring waktu, teman-teman ya. Di sini dia pendulumnya itu menggunakan metode Euler, kemudian gambaran osilasinya itu dia tumbuh seiring waktu gitu. Growing time, jadi osilasinya itu terus bertambah gitu ya, nampak. Jadi misalnya dia gerak kiri kanan gitu kan, makin lama tuh makin besar gitu ya kan, makin lama besar gitu ya. Growing time. Oke, seperti biasa teman-teman ya kan, ada bagian deklarasi sampai di sini. Dan di sini ada fungsinya, pengolahan datanya, kemudian ini ada plot time-nya gitu, tampilannya teman-teman ya. Dibagi 3 ya, deklarasi, proses, tampilan gitu ya. Di sini di clear ini dia buat tujuannya untuk menghapus data ya. Lengthy, panjangnya pendulum length gitu ya, meter. Jadi dia buat sini angka 1 teman-teman, tapi satuannya meter teman-teman ya. Kemudian angka gravitasinya, kecepatan gravitasinya itu 9,8 disebut sini.
Kemudian discrete time into 250 interval, endpoint itu 250, dt-nya 0,04, time step in second gitu ya. Omega 0 endpoint 1 ini endpointnya ini teman-teman 250,1 gitu kan. Itu zerosnya tuh omeganya ini gini, datanya itu dia buat data di sini tuh macam satu tabel teman-teman ya, sebanyak 250 tapi ke bawah gitu kan, nolnya tuh ke bawah semua gitu ya kan. Jadi data nanti kan tabelnya cuma satu nih gitu, kolomnya cuma satu, berarti cuma satu tabel ke bawah gitu kan. Jadi maksudnya itu di sini initial omega vector of dimension endpoint x is to be r0, jadi semua vektornya itu datanya itu 0 semua, kemudian tetanya juga seperti itu 0 semua juga, kemudian waktunya juga 0 semua ya. Jadi kondisi semuanya pada mulanya 0, kemudian baru nanti theta 1 0,2 unit to initial displacement order di pendulum wheel. Jadi di sini ada apa namanya yang bikin tetanya itu 1. Jadi untuk theta 1 kan sudah deklarasikan tetanya itu 0 gitu kan, 0 semua, baru dideklarasikan tahap ini gitu kan, tahap ke satunya. Jadi nanti apa namanya data theta ini yang pertama ini 0 semua gitu, tapi nanti setelah deklarasikan di bagian sini nanti theta yang pertamanya terus theta yang indeksnya 1 aja teman-teman ya, itu nanti akan bernilai 0,2, yang lainnya masih apa namanya masih 0 gitu ya. Oke baik, ini bagian deklarasi saja. Oke baik ya. Habis itu nanti baru di for step 1 endpoint berarti 1 sampai 250 dikurang 1. Oke berarti nanti meluruh teman-teman ya, berarti 250 menjadi 249 log over time step gitu ya. Jadi makin berkurang stepnya. Soalnya kalau enggak berkurang nanti apa namanya berarti dah kan angkanya nih dia berasal dari apa namanya dari tinggi gitu, dari tinggi ke bawah 250 ke 0 gitu. Jadi kan 1 sampai berapalah 1 kurang 1 sampai 0 gitu ya, atau 1 sampai 1 gitu ya, sampai 0 lah gitu kan. 1 sampai endpoint, kalau endpoint nanti 1 kurang 1 sama dengan 0 jadinya kan, jadi kayak gitu ya, 1 sampai 0 jadinya ujungnya. Kemudian omega step, jadi omega step plus 1 step ini kan tadi kan ini nih step itu kan mana stepnya, step. Oke, step ini step, kemudian 1,1 plus 1 berarti step 1 plus 1. Jadi kalau mamanya ini step kalau untuk apa namanya ulangan pertama teman-teman ya, endpointnya itu kan pertama kan 250 kurang 1 kan 249 kan, jadi nilai kan stepnya kan 1 sampai 249. Jadi omega 1 sampai 249 ke 1, jadi 250 lagi itu sama dengan berarti ini yang paling ini step kan 249 ini yang paling ujung gitu ya, yang variabel yang ke ujung sekali 250 tadi kan 249 sampai sini di plus 1, berarti nilai omega theta step yang diolah pertama tuh yang nilainya 49 plus 1 balik lagi ke indeks yang 250. Oke, sampai di situ nanti sama dengan sini, berarti omega step omega 250 ya kan, enggak di sini omega 249 ini 249 juga, kemudian dikurang G nya itu ya gravitasi 9,4 bagi length panjang tadi 1, kemudian theta step tetanya itu 0,2 teman-teman ya, 0,2 ini 0 gitu, stepnya kan oh ya 1. Oke berarti ini sama dengan 0,2 yang pertama ya, dikali dengan dt 0,04. Oke sama begitu juga selanjutnya itu ini sama stepnya dt nya kemudian n prosesnya teman-teman ya. Baik setelah dapat baru nanti diplot. Oke ya, diplot, kemudian sini ada time theta r, berarti yang dihasilkan itu data theta, data waktu, kemudian r ini apa ya warna, kemudian
singkatan dari red gitu ya. Di line graphnya itu warnanya merah. Baik, sekarang kita dapat lihat gambarnya teman-teman ya. Jadi yang mula-mulanya tadi tuh grafik yang kecil, sekarang dia makin besar. Jadi grow in tadi sesuai dengan yang dirancang dia, dengan catatan kan not the oscillation grow with time. Jadi osilasinya itu semakin besar seiring waktu gitu ya. Jadi ini gambaran dari pendulum sederhana dengan metode Euler ya. Pendulum sederhana dengan metode Euler yang diprogram dengan SuperMATLAB. Jadi akan masuk grafiknya, grafik yang terus tumbuh seiring waktu teman-teman ya. Baik, saya kira cukup sekian dulu. Kita lanjutkan berikutnya, itu solusi using Euler-Roemer method teman-teman ya. Dua topik kita bahas ini, ada pendulum, kemudian ada peluruhan uranium ya, dari buku Computational Basics using MATLAB yang dikarang oleh Kevin Berwick. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebih maaf. Sama-sama kita belajar juga tentang SuperMATLAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.